Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Elizar, di materi kita sekarang ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang tahapan siklus akuntansi. Nah, ini berhubungan erat dengan persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Atau dalam hal ini saya singkat dengan PDA. Jadi, persamaan akuntansi ini biasa juga dikenal dengan istilah persamaan neraca. Yaitu merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Jadi merupakan dasar untuk melaksanakan pembukuan berpasangan. Yang namanya persamaan berarti harus ada yang sama. Apa saja yang sama? Di sini adalah harus sama antara jumlah aset di satu sisi, yang kemarin kita sebut dengan istilah sebelah debit atau aktiva, dan di sebelah kredit atau pasifa, yaitu kewajiban dan ekuitas. Jadi harus sama. Maka disebut dengan istilah persamaan dasar akuntansi. Apa saja rumus dasarnya? Rumus dasarnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi rumus dasarnya ini harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau ditanya berapa utang, maka utang sama dengan harta dikurang modal. Kalau ditanya berapa modal, karena kan persamaan ya, jadi bisa dibolak-balik. Berapa modal? Modal sama dengan harta dikurang utang. Nah, untuk memudah mengingatnya, kita ambil saja angka-angka ini. Ya, misalnya hartanya 7 sama dengan utangnya ada 2, berarti modalnya ada 5. Jadi kalau ditanya berapa utang, berarti rumusnya kan tadi harta dikurang modal, berarti 7 dikurang 5. Dan begitu seterusnya. Kalau ditanya berapa modal. Kemudian untuk istilah akuntansi, biasa harta itu dikenal dengan istilah aset. Utang dikenal dengan istilah liabilities. Dan modal dikenal dengan istilah capital. Kita lanjutkan. Nah, dari rumus dasar tadi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, maka ada tambahan baru, yaitu pendapatan dan beban. Nah, ini tentu saja sangat realistis sekali ya, karena tidak melulu di bisnis itu hanya ada harta, utang, dan modal. Nah, karena kita tahu bisnis untuk mencari keuntungan, berarti ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha atau kegiatan perdagangan, kegiatan pemberian jasa. Nah, itu kan akan menimbulkan pendapatan. Dan untuk memperoleh pendapatan-pendapatan tersebut tentu saja kita mengeluarkan beban. Maka pengembangan rumus dari PDA akan ditambah dengan 2 akun ini, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, tetapi kita masukkan dia di dalam kelompok modal. Mengapa kita masukkan dia di dalam kelompok modal? Karena pendapatan itu akan menambah modal dan beban itu akan mengurangi modal. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini adalah kelompok harta atau aset. Apa itu harta atau aset? Harta atau aset itu adalah seluruh kekayaan perusahaan, baik itu berwujud maupun tidak berwujud,
kemudian bisa berupa uang tunai, bisa berupa barang. Jadi yang penting dia adalah seluruh kekayaan perusahaan, kemudian dapat dinilai dalam bentuk uang. Nah, apa saja yang termasuk kelompok harta ini? Yang pertama adalah harta lancar atau current asset. Nah, current asset ini contohnya adalah kas, kemudian surat-surat berharga, kemudian piutang wesel, piutang dagang, kemudian perlengkapan, sewa atau beban yang dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, kemudian termasuk pula adalah persediaan barang dagangan. Nah, ini termasuk kelompok harta. Yang kedua, harta lancar. Yang kedua adalah investasi jangka panjang atau long investment. Nah, investasi jangka panjang ini adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain dengan jangka waktu tentu saja lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah harta tetap berwujud atau istilahnya tangible fixed asset. Apa saja itu contoh daripada harta tetap berwujud? Contohnya adalah tanah, bangunan atau gedung atau pabrik, mesin-mesin, bisa juga garasi. Nah, yang penting dia harta tetap berwujud. Berikutnya adalah harta tetap tidak berwujud atau diistilahkan dengan intangible fixed asset. Apa contohnya? Contohnya misalnya adalah goodwill, kemudian franchise, kemudian merek dagang, kemudian hak cipta, kemudian izin-izin yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan. Nah, ini termasuk kelompok harta tetap tidak berwujud. Yang kelima adalah harta lainnya. Nah, harta lainnya itu misalnya perusahaan kita sedang membangun pabrik yang baru, tapi pabrik itu belum selesai dibangun. Jadi tetapi kan sudah mengeluarkan biaya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendirian pabrik tersebut kita masukkan di dalam kelompok harta lainnya. Kita lanjutkan. Kelompok hutang atau liabilities. Hutang itu adalah kewajiban kita atau perusahaan kepada pihak lain. Bisa karena kita membeli secara kredit atau memang kita ingin meminjam untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Nah, hutang ini dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah utang jangka pendek yang diistilahkan dengan short term liabilities. Itu apa saja contohnya? Misalnya contohnya adalah utang gaji, utang pajak, utang bunga, utang beban. Tadi gaji itu utang beban ya. Tapi yang jelas clue-nya di sini adalah pembayaran daripada utang ini kurang dari 1 tahun. Nah, kebalikannya adalah hutang jangka panjang, berarti clue-nya lebih utang yang dimiliki oleh perusahaan lebih dari 1 tahun untuk pembayarannya. Ya, yang diistilahkan dengan long term liabilities. Ini bisa berupa hutang obligasi, hutang hipotek, atau hutang kepada bank ya, yang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah hutang lainnya. Nah, hutang lainnya ini adalah misalnya penerimaan pembayaran DP dari klien kita, dari nasabah kita, karena dia ingin membeli produk kita. Jadi barangnya itu masih inden, jadi dia sudah membayar DP. Maka ini termasuk kelompok hutang lainnya. Yang ketiga adalah kelompok modal atau capital. Jadi di sini ada perusahaan perseorangan, perusahaan komoditer, misalnya nama contoh perusahaannya ya.
kemudian ada firma, ada PT, dan ada koperasi. Ini misal. Apa itu modal? Modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan, ya, yang menjadi hak pemilik atau owner equity itu tadi, yaitu modal perusahaan perseorangan adalah modal pemilik. Kalau dia perusahaan komuniter berarti adalah modal sekutu, begitu pula firma. Tapi kalau perseroan terbatas, modalnya terdiri atas saham. Nah, kalau koperasi modalnya itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ya, itu untuk kelompok modal. Ya. Kemudian tampilannya di dalam laporan neraca yang kemarin sudah kita bahas, yaitu misalkan dia perusahaan perseorangan, maka kita sebutkan namanya. Misalnya modal Anita, itu kalau perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan komanditer atau CP, nah sekutunya, sekutu aktifnya berapa, siapa, sekutu pasifnya siapa, nah itu disebutkan. Tetapi kalau untuk perseroan terbatas, dia itu dinyatakan dengan modal saham. Ya. Kalau koperasi tadi sudah kita sebutkan, berarti ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, dan ada simpanan sukarela. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lebih ke masalah praktisnya. Ya, bagaimana kita melaksanakan teori itu tadi. Ya. Jadi ingat ya, rumus dasarnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, di dalam perusahaan, ya, bagaimana kita mengaplikasikan rumus tersebut di dalam perusahaan? Tentu saja, untuk melihatnya, kita harus melihat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang pertama, misalnya, ini yang paling umum sekali, setoran modal. Ya, perusahaannya baru mau berdiri. Setor modal di situ 100 juta untuk perusahaannya. Maka dalam hal ini, harta bertambah, modal bertambah. Jadi syaratnya ingat tadi kita harus tahu apa saja kelompok harta. Ingat tadi ada 5 kelompok harta. Kemudian kewajiban ada 3 kelompok. Dan modal itu sendiri plus pendapatan dan beban. Ya, dikurangi dengan beban. Jadi kalau ada setoran modal berarti cash itu termasuk kelompok harta. Jadi harta bertambah, modal bertambah. Kemudian yang kedua adalah pembelian secara kredit. Jadi pembelian harta atau apa sajalah yang dibeli itu secara kredit. Misalnya yang dibeli itulah rumah atau gedung, ya. Maka gedung kita menjadi bertambah, ya, berarti gedung itu kan termasuk kelompok harta. Harta apa tadi? Ingat enggak? Nah, gedung itu termasuk kelompok aktiva atau harta tetap berwujud. Maka harta tersebut bertambah, kemudian karena membelinya secara kredit, berarti utangnya bertambah. Tidak ada pengaruhnya kepada modal, ya. Tidak ada pengaruhnya kepada modal. Jadi yang berpengaruh hanya ada 2, yaitu harta bertambah, kewajiban bertambah. Kemudian berikutnya adalah apabila kita membeli secara tunai. Nah, apa yang kita beli secara tunai? Contoh, misalnya membeli atika atau bahan habis pakai. Nah, apa yang bertambah? Ya, itu tadi perlengkapan bertambah. Perlengkapan itu tadi sudah kita sebutkan, dia termasuk dalam kelompok harta lancar. Jadi, perlengkapan bertambah. Kemudian, harta lain juga berkurang. Apa itu? Yaitu kas. Jadi di satu sisi harta ada yang bertambah, yaitu tadi perlengkapannya bertambah. Di sisi yang lain harta berkurang. Apa itu? Kasnya berkurang.
Berikutnya yang keempat, apabila ada transaksi penerimaan penghasilan. Kalau penerimaan penghasilan sudah jelas, kasnya bertambah. Tadi pendapatan itu kita tumpangkan di modal, maka modalnya bertambah. Sebaliknya kalau kita membayar beban, uang kas kita berkurang atau kelompok harta berkurang, modal juga berkurang. Utang tidak ada pengaruhnya. Kemudian misalnya membayar utang. Membayar utang tentu saja adalah secara cash, ya kan? Cash itu termasuk kelompok harta. Harta berkurang dalam hal ini adalah kas dan utang atau kewajiban berkurang. Tidak ada pengaruhnya dengan modal. Kemudian apabila ada transaksi penerimaan tagihan. Nah, jadi ada orang membayar utangnya. Jadi bagi kita adalah piutang. Jadi orang membayar tagihan atau kita menerima tagihan berarti uang kas kita bertambah. Lalu di kelompok harta yang lain ternyata ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Yaitu tadi piutang kita berkurang. Kewajiban dan modal tidak ada pengaruhnya. Jadi ada harta yang bertambah, ada harta lain yang berkurang kalau diterima tagihan. Apa yang bertambah? Kasnya bertambah. Apa yang berkurang? Piutangnya berkurang. Jadi ingat, itu tadi hukum dasarnya kita harus menguasai apa saja termasuk kelompok harta, apa saja termasuk kelompok kewajiban, dan apa saja termasuk kelompok modal. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan masih berupa tagihan. Ini apa ya maksudnya? Nah, maksudnya adalah apabila kita sudah menyelesaikan, misalnya kita perusahaan, ini ya perusahaan jasa, misalnya membetulkan mesin atau apalah membetulkan mesin ya. Mesinnya sudah kita selesaikan, tetapi klien kita itu belum membayar, ya. Tetapi penghasilannya berarti penghasilannya belum kita terima. Ya, penghasilan itu masih berupa tagihan. Berarti menimbulkan piutang. Piutang kita bertambah dan penghasilan atau pendapatan tadi juga bertambah. Kita tumpangkan dia di dalam kelompok modal. Itu contohnya ya. Contohnya, misalnya kita membayar utang. Di mana membayar utang? Berarti uang kas berkurang, utang berkurang. Membeli secara tunai, berarti kas berkurang. Di sisi yang lain harta bertambah. Apa itu? Apa yang kita beli? Misalnya yang kita beli itu motor, berarti motornya bertambah. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat. Nanti akan saya putarkan video, ini linknya sudah saya kirim, nanti silakan dibuka untuk dipelajari lebih lanjut untuk memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian materi saya, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi link yang tadi tolong dibuka, dipahami, dan dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.